Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Yogi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyetaraan reaksi redoks untuk metode perubahan bilangan oksidasi. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang materi apa itu bilangan oksidasi ya, sama aturan-aturan bilangan oksidasi. Nah, aturan-aturan tersebut akan digunakan dalam penyetaraan reaksi redoks dan juga berlaku untuk metode perubahan bilangan oksidasi. Sebenarnya untuk penyetaraan reaksi redoks di sini metodenya ada dua, ya. Yang pertama adalah metode penyetaraan reaksi redoks untuk ion elektron atau biasa dikenal sebagai setengah reaksi. Dan yang kedua di sini adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini adalah metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Oke, langsung saja di sini saya coba untuk contoh reaksinya. Di sini ada reaksi antara Cr2O72- ion dikromat bereaksi dengan ion Fe2+ menghasilkan ion Cr3+ dan ion Fe3+, di mana reaksi tersebut akan berlangsung pada suasana asam. Ya, perlu diingat juga ya, untuk reaksi redoks pada umumnya itu dapat berlangsung pada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi asam, yang kedua adalah kondisi basa. Hal ini terjadi karena rata-rata reaksi redoks itu berlangsung pada larutan berair, di mana larutan berair itu mengandung H2O. H2O sendiri itu komponen ataupun senyawa yang dapat terionisasi membentuk ion H+ dan ion OH-. Nah, ion H+ dan OH- ini akan dapat terlibat dalam reaksi redoks tersebut, sehingga reaksi redoks bisa berlangsung dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Oke, di sini akan saya contohkan untuk yang suasana asam. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan oksidasi untuk setiap atom. Nah, dalam reaksi redoks tersebut. Nah, ini kita tentukan bilangan oksidasi yang dimiliki oleh atom Cr, oksigen, dan Fe. Karena di sini hanya ada 3 atom ya, Cr, oksigen, sama Fe. Oke, kita tentukan terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita copy aja dulu di sini ya. Oke. Nah, kita mulai dari Cr terlebih dahulu. Cr di sini memiliki berapa bilangan oksidasi? Oke. Karena Cr di sini tidak ada dalam aturan bilangan oksidasi, maka kita bisa mulai dari penentuan bilangan oksidasinya Cr. Kita bisa mulai dari oksigen. Yang kita tahu bahwa oksigen dalam bentuk senyawa pada umumnya memiliki bilangan oksidasi negatif 2, kecuali peroksida, superoksida, maupun senyawa OF2. Oleh karena itu, di sini oksigen memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Cara menentukan bilangan oksidasi Cr di sini caranya adalah bilangan oksidasinya oksigen negatif 2 dikali jumlah atom yang ada dalam molekul tersebut, yakni 7. Negatif 2 dikali 7 berarti negatif 14. Kemudian setelah itu dipindah ruas menjadi positif 14. Nah, dikurangi muatannya di sini, karena di sini ada negatif 2, maka dikurangi 2, sehingga 14 dikurangi 2 jadi 12. Kemudian dibagi dengan banyaknya atom Cr di sini, ada 2, berarti plus 12 dibagi 2, sehingga bilangan oksidasi yang dimiliki oleh atom Cr di sini sama dengan plus 6. Oke. Yang oksigen di sini negatif 2 ya. Selanjutnya untuk atom Fe2+, ion Fe2+, karena di sini bentuknya ion monoatom sendirian dia ya, dan memiliki muatan 2+, maka bilangan oksidasi Fe2+ ya sama dengan plus 2, sama dengan muatannya. Kemudian Cr3+,
Di sini juga sama, karena ion monoatom maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, yakni plus 3. Kemudian Fe3+ sama, yakni plus 3. Ini sebentar, kok jadi besar ya. Oke, ini plus 3. Oke, biarin aja lah. Oke, kemudian setelah kita tentukan bilangan oksidasi untuk setiap atomnya, kita cari mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Oke, kita tentukan dulu mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, karena sejatinya reaksi redoks ini kan reaksi dari setengah reduksi dan setengah oksidasi digabung jadi redoks. Oke, reaksi kita tentukan dulu dari CR dulu aja. Oke, CR di sini dari bilangan oksidasi plus 6 berubah menjadi plus 3. Jadi kalau kita lihat dari plus 6 menjadi plus 3 itu terjadi penurunan bilangan oksidasi, artinya bilangan oksidasinya berkurang. Kalau bilangan oksidasinya berkurang, maka dia termasuk reaksi reduksi. Sedangkan Fe2+ nya kita lihat berubah menjadi Fe3+. Oke, berarti di sini Fe-nya mengalami oksidasi karena terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Oke, nah sudah ditentukan bahwa yang mengalami reduksi adalah Cr dan yang mengalami oksidasi adalah Fe. Bisa mungkin ditulis di sini bagian notifnya, berarti Cr 2O7 2- menjadi Cr3+. Oke, di sini adalah oksidasi. Sedangkan reduksi ya. Reduksi. Sedangkan yang untuk Fe2+ menjadi Fe3+. Di sini adalah oksidasi. Oke, sudah ketemu. Oke, untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah menentukan bilangan oksidasi? Yang dilakukan adalah menyetarakan koefisien dari atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, artinya adalah ya atom-atom yang mengalami redoks, yakni Cr dan Fe. Oke, maksudnya bagaimana? Oke, coba kita perhatikan di sini. Di sebelah kiri Cr di sini ada angka 2 di bawahnya. Ini artinya angka indeks. Indeks itu menunjukkan jumlah atom dalam suatu molekul. Artinya adalah dalam satu molekul Cr 2O72- terdapat 2 atom Cr. Sedangkan di sisi kanan, di sini hanya ada satu atom Cr saja, ya, satu ion Cr saja. Artinya ini belum seimbang atau belum setara. Maka harus disetarakan dulu. Bagaimana caranya? Karena di sini ada 2 atom Cr, di sini hanya ada satu, maka yang satu Cr ini harus dikalikan 2 kali supaya sama dengan yang di sebelah kiri. Oke, kita blok lagi aja kalau begitu. Terus di bawahnya sini. Oke. Karena di sini tadi ada 2 Cr, maka yang sebelah kanan juga ada 2 Cr seperti ini. Koefisiennya dikalikan 2 untuk Cr yang sebelah kanan, untuk Cr3+. Kemudian untuk Fe. Fe di sini hanya ada satu. Di sebelah kanan pun hanya ada satu. Sehingga tidak perlu disetarakan lagi koefisiennya karena sudah setara. Oke. Kemudian apa ada perbedaan jika di sini Cr3+-nya dikalikan 2? Oke, pasti ada perbedaan. Nah, apabila suatu atom ditentukan bilangan oksidasinya ternyata ditemukan seperti ini, plus 6. Nah, plus 2, plus 3 ini hanya digunakan untuk satu atom saja. Maksudnya bagaimana? Nah, nilai plus 6 ini adalah bilangan oksidasi yang dimiliki oleh
satu atom Cr saja dalam Cr2O72-. Sedangkan di sini ada 2. Maka dari itu bilangan oksidasinya dikalikan 2, sehingga yang ditulis di sini nanti bukanlah plus 6 melainkan plus 12. Oke. Tulis dulu. Jadi sini bilangan oksidasinya dari Cr bukanlah plus 6 tapi plus 12. Plus 12 dari mana, Mbak? Dari plus 6 yang tadi dikalikan 2. Nah, ini plus 6 itu untuk satu atom Cr saja, karena ada 2 berarti 6 dikali 2 sama dengan plus 12. Untuk Fe, karena Fe ini tetap, maka ya tetap plus 2. Nah, untuk Cr tadi awalnya adalah plus 3 karena hanya ada satu atom Cr, hanya ada satu Cr3+ saja. Sedangkan kalau di sini ada 2 ion Cr3+, maka bilangan oksidasinya juga harus dikalikan dengan 2 sebagai koefisiennya. Plus 3 dikali 2 sama dengan plus 6. Oke. Kemudian untuk Fe3+ di sini sama ya, ini plus 3. Oke, sudah menyetarakan koefisien dari atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita masuk selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah menghitung perubahan bilangan oksidasi. Oke. Dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Maksudnya bagaimana? Oke. Coba perhatikan di sini. Cr awalnya plus 12. Ya. Dia berubah menjadi plus 6. Berarti selisihnya sama dengan berapa? Tinggal dikurangi saja. Yang besar dikurangi yang kecil. Plus 12 dikurangin plus 6 sama dengan plus 6. Jadi perubahan bilangan oksidasi untuk Cr sama dengan 6. Kemudian perubahan bilangan oksidasi untuk Fe sama dengan, kita perhatikan, plus 2 berubah menjadi plus 3. Berarti selisihnya adalah 3 dikurangi 2, yakni 1. Oke. Sudah didapatkan perubahan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini karena ada 6 perubahan bilangan oksidasi untuk Cr dan Fe adalah hanya satu perubahan bilangan oksidasi. Ingat ya, 6 di sini sebenarnya adalah elektron yang terlibat dalam proses reaksi redoks. Yang 6 ini untuk reduksi Cr2O72- menjadi Cr3+, sedangkan satu elektron di sini sebenarnya ada elektron yang terlibat dalam proses oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Tapi di sini tidak mungkin ya. Kalau reduksinya 6 elektron, oksidasinya 1 elektron, itu tidak mungkin terjadi. Nah, elektron yang terlibat dalam reaksi redoks itu sama untuk oksidasi dengan reduksinya. Jadi kalau reduksinya 6 elektron, maka oksidasinya harus 6 elektron juga. Maka dari itu caranya adalah setiap bilangan oksidasi yang dimiliki oleh atom tersebut perubahannya dikalikan silang, istilahnya disamakan dengan cara dikalikan silang. Yang 6 ini dikali 1, nah yang 1 ini dikali 6. Ini nanti akan masuk ke dalam perkalian koefisiennya ya, lebih tepatnya perkalian koefisiennya. Jadi nanti hasilnya sama-sama 6 seperti ini. Oke, jadi yang di depan, ya yang di depan masing-masing koefisien ini akan dikalikan dengan penyeimbangnya ya. Di sini untuk CR karena perubahan bilangan oksidasinya 6, maka koefisiennya harus dikalikan 1. Oke, jadi yang di depan ini dikalikan 1 dua-duanya. Oke, maka dari itu kita tulis kembali di bawahnya, menyetarakan perubahan bilangan oksidasi. Oke. Ini sudah nggak perlu lagi yang bawahnya. Oke. Nah, Cr2O72- dikali 1. Nah, ini saya beri tanda supaya tidak bingung.
Nah, seperti ini. Oke. CR sama CR di sini sama-sama dikali 1, maka 1 dikali 1 tetap 1. Yang di sini 2 dikali 1 tetap 2. Oke, karena dikali 1 berarti nilainya sama. Kemudian untuk FE di sini ada 1 dikali 6, maka sama dengan 6FE2 plus. Sedangkan yang di sini ada 1 dikali 6, maka sama dengan 6FE3 plus. Oke, seperti itu. Jadi di sini sudah setara untuk atom Fe dan atom Cr-nya. Yang belum setara atom apa di sini? Oh, di sini ada oksigen ya. Yang di sebelah ini ada oksigen. Oke, berarti kita harus menyetarakan jumlah muatan yang dimiliki oleh reaksi tersebut. Karena nanti akan oksigennya dan hidrogennya pun akan seimbang dengan sendirinya. Oke, yang kelima kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+. Pak, ini kenapa kok harus ion H+? Ingat, karena reaksi kita itu berlangsung pada suasana asam, di mana asam sendiri itu adalah ion H+. Kalau basa ion OH-. Oke, kita kembali lagi menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+. Oke, kita harus menghitung muatan yang dimiliki reaksi kita di sini, di ruas kiri maupun di ruas kanannya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung yang di ruas kiri terlebih dahulu. Ruas kiri, muatan ruas kiri. Sama dengan, oke, kita hitung dari koefisiennya CR. Nah, ini yang ada di sebelah kiri. Ini adalah muatan yang ada di sebelah kiri. Ruas kiri maksudnya. Ini adalah yang ada di ruas kanan. Oke. Cara menghitung muatan adalah jumlah koefisiennya dikalikan dengan jumlah muatannya. Oke, di sini koefisiennya CR2O7 2- itu 1. Di depannya ada angka 1 kan sebenarnya, tapi tidak ditulis. Ya, 1 dikali negatif 2 berarti sama dengan negatif 2. Kemudian dijumlahkan, ditambah dengan 6 punyanya Fe dikali plus 2. 6 dikali plus 2 berarti 12. Oke, min 2 ditambah 12 berarti sama dengan plus 10. Oke, ini adalah total muatan di ruas kiri. Kemudian total muatan di ruas kanan. Kita hitung mulai dari 2CR3 plus. Oke. 2 dikali dengan plus 3 berarti sama dengan plus 6. Kita tulis 6 gini tidak apa-apa. Kemudian ditambah dengan 6 dikali dengan plus 3 berarti sama dengan 18. Oke. 6 ditambah 18 berarti berapa? Berarti sama dengan plus 24. Oke, ini adalah total muatan untuk ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian jumlah H+ yang ditambahkan itu sama dengan muatan besar, yang besar dikurangi yang muatan kecil. Oke. Saya enter di sini aja. Jumlah H+ yang ditambahkan sama dengan jumlah muatan besar dikurangi muatan kecil. Bukan yang kanan dikurangi yang kiri maupun yang kiri dikurangi yang kanan, tapi yang besar dikurangi yang kecil. Ini bahasanya adalah selisih sebenarnya, selisih antara muatan kanan dengan muatan kiri. Oke. Karena yang besar di sini adalah plus 24, maka 24 yang di depan. Kemudian dikurangi dengan 10 sehingga sama dengan 14. Nah, 14 ini menandakan jumlah H+ yang harus kita tambahkan dalam reaksi redoks kita. Oke. Sehingga reaksinya berubah menjadi seperti ini. Oke, ini kita copy dulu lagi. Nah,
jumlah H+ yang harus ditambahkan sebanyak 14 dan ditambahkan di sebelah kiri. Ditambahkan 14 H+. Nah, seperti ini. Oke, jadi 14 H+ sudah nempel di sini. Setelah menambahkan H+, maka selanjutnya kita akan menyetarakan besarnya. Menyetarakan jumlah H dan O, hidrogen dan oksigen, dengan menambah H2O. Oke. Kita tulis lagi di sini 14H+ plus Cr2O72- dan seterusnya ini sampai Fe3+. Oke, karena di sini 14H+-nya ditambahkan di ruas sebelah kiri ya, maka H2O-nya pasti akan kita tambahkan di ruas sebelah kanan. Logikanya seperti itu. H2O. Oke. Nah, berapa jumlah H2O yang ditambahkan? Kita lihat dari segi di sini. Kita bisa melihat dari jumlah oksigen maupun jumlah hidrogennya. Karena di sini ada 7 oksigen, sedangkan di sini masih belum ada oksigen ya. Di sini hanya 1, maka 1 dikali berapa hasilnya 7, berarti sebanyak 7 H2O yang harus ditambahkan di ruas sebelah kanan supaya menyeimbangkan jumlah atom oksigen di kiri dan yang di kanan. Kalau kita lihat dari hidrogennya pun sama. Kita lihat di sini H2O, 1 molekul H2O ada 2 hidrogen. 2 hidrogen dikali 7 berarti sama dengan 14 hidrogen. Oke. Jadi ini adalah persamaan reaksi redoks yang sudah disetarakan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Baik, untuk latihannya, coba sekarang kalian setarakan reaksi berikut ya, menggunakan metode yang sama, yakni perubahan bilangan oksidasi pada suasana asam. Silahkan dicoba. Oke, saya akan tuliskan bagaimana reaksinya. MnO4- plus Cl- akan menghasilkan Mn2+ plus Cl2. Oke. Silahkan kalian coba, ini reaksinya sama berlangsung pada suasana asam juga. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.